Jumpa lagi dengan Alura Film. Untuk kali ini kita akan membahas alur cerita film The Spring. Film yang rilis tahun 2000 ini mengisahkan tentang perjalanan liburan ayah dan anaknya yang akhirnya malah singgah di kota kecil Springfield, USA. Film ini dimulai dengan sang ayah, Dennis Conway, yang agak kelelahan mengemudi sehingga anaknya Nick meminta untuk menggantikan mengemudi, apalagi jalanan nampak lengang. Namun sang ayah tetap tidak memperbolehkannya. Secara tiba-tiba ada pria yang menghadang mobil dan mereka meminta untuk berhenti. Ternyata pria yang menghadang itu adalah Woodrow dan istrinya yang bernama Molly. Mereka meminta bantuan untuk bisa menderek mobilnya yang terperosok kembali ke jalan raya. Akhirnya mobil dapat diderek dan bisa kembali ke jalan raya. Mereka pun mengucapkan terima kasih dan memohon untuk melanjutkan perjalanan. Sewaktu Dennis juga akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Nick melihat tas Woodrow tertinggal. Mereka memutuskan untuk mengantarkan tas tersebut ke Springfield, seperti yang tercantum dalam tag tas itu. Dennis dan Nick akhirnya tiba di rumah Woodrow dan Molly. Tapi rumah tersebut kosong dan lampu rumah tiba-tiba mati. Bersamaan dengan hal tersebut, polisi memergoki mereka dan menanyakan maksud mereka. Dennis menjawab bahwa dia mengantarkan tas Woodrow dan Molly yang tertinggal saat ada masalah di mobilnya di bukit tadi. Polisi pun akhirnya mempersilahkan Dennis dan Nick melanjutkan perjalanan. Namun sebelum itu, Dennis menanyakan tempat untuk mengisi bahan bakar. Polisi menginformasikan tempatnya dan menyebutkan bahwa pom bensin sudah tutup dan baru akan buka besok pagi pukul 8. Di motel di mana Molly dan Woodrow menginap, Molly tampak gusar. Hal ini dikarenakan wajah Molly tiba-tiba menjadi keriput dan tampak tua sekali seperti nenek-nenek usia 100 tahun. Hal ini dikarenakan mereka tidak lagi minum air pegunungan di Springfield. Good morning, Springfield, USA. Di pagi hari, Dennis pun akhirnya tiba di pom bensin. Di pom bensin itu, Dennis mengisi bensin dan dilayani oleh Gas. Dennis menanyakan kepada Gas rekomendasi tempat sarapan terdekat. Akhirnya Dennis dan Nick memesan sarapan. Saat sarapan, Nick melihat anak yang bermain skateboard. Nick meminta izin ayahnya untuk menghampiri anak tersebut. Di tempat inilah Dennis saling curi pandang dengan Sophie, dokter di Springfield. Saat Nick sedang main skateboard dengan temannya, ada truk yang mengangkut kayu gelondongan melintas. Dan naasnya, ikatan kayu tersebut lepas, sehingga kayu berjatuhan dan menimpa kaki Nick. Nick berteriak kesakitan. Dennis dan Sophie berlari menghampiri Nick. Dennis dan Sophie menolong Nick dan membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Nick ditangani dan diobati oleh Dr. Sophie. Sementara itu, di motel, tanpa disadari Molly dan Woodrow, polisi datang untuk mengeksekusi mereka. Happy birthday, Molly. No. Jenazah Woodrow dan Molly akhirnya siap untuk dikebumikan. Sementara itu, Dennis Conway yang sedang lari pagi secara tidak sengaja menemukan sungai dari mata air pegunungan. Dennis pun penasaran dan mengambil air untuk membasuh mukanya. Namun secara tiba-tiba, ia dikagetkan dengan kehadiran Josh, polisi Springfield. Polisi tersebut mengingatkan kepada Dennis agar tidak menuju ke tempat terlarang ini. Polisi tersebut akhirnya membantu Dennis untuk mengantarkan Dennis pulang. Sewaktu melintasi makam, Dennis Conway merasa terheran-heran. Hal ini dikarenakan di batu nisan tidak ditemukan tanggal meninggalnya, termasuk di batu nisan Woodrow Lovell, suami dari Molly. Petugas makam menyatakan bahwa tidak perlu mencantumkan tanggal meninggalnya dikarenakan tanggal meninggal tersebut sudah diketahui oleh semuanya. Sementara itu, di rumah Jack, sahabat Gus dan Sophie, istrinya tampak gelisah. Hal ini dikarenakan Jack akan merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Hal ini berarti
Jack akan segera dieksekusi. Istrinya tidak kuasa menahan kesedihan dan tidak kuasa untuk kehilangan Jack. Upacara ulang tahun Jack pun dimulai. Gus adalah orang yang akan membantu Jack untuk melintasi mata air atau The Spring. Jack meminta kepada Gus agar ia melakukannya dengan cepat. Jack pun akhirnya dieksekusi dan Jack pun akhirnya meninggal. Dr. Sophie akhirnya memastikan bahwa Jack telah meninggal. His journey has begun. Kematian Jack ini akhirnya dicatat di buku catatan sipil kota Springfield. Seperti pada Woodrow dan Molly, Jack pun berusia 100 tahun saat dieksekusi. Setelah menghadiri perayaan ulang tahun dari Jack, Gus akhirnya tertekan. Saat ditanyain Dennis, Gus menyatakan bahwa dia tertekan karena ada sahabatnya yang baru saja meninggal. Namun, dia menyatakan bahwa meninggalnya adalah alami. Saat Dennis sedang telepon, Dennis mendapati ada beberapa berkas tercecer di sana. Di situ disebutkan bahwa Molly meninggal karena penyebabnya adalah alami. Begitu pula dengan Woodrow. Yang lebih mengherankan lagi adalah keduanya berusia 100 tahun dan meninggal saat merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Di sana terdapat juga foto Sophie pada tahun 1955 yang wajahnya hampir sama dengan saat tahun 2000. Untuk mempercepat kesembuhan Nick, Sophie akhirnya membawa Nick ke mata air itu. Dan ajaibnya, Nick tiba-tiba sembuh. Dennis dan Sophie begitu gembira melihat Nick sudah sembuh. Berdasarkan dari hasil rapat pemerintah setempat, Dennis dan Nick akhirnya diterima menjadi warga di kota Springfield. Nama Dennis dan Nick akhirnya dicatat di buku catatan sipil kota Springfield. Hari ini adalah hari ulang tahun Gus yang ke-100. Gus meminta Dennis untuk datang di acara ulang tahunnya. Dennis pun akhirnya datang di acara ulang tahun Gus. Dennis heran mengapa Gus tampak sangat tua. Gus pun menyapa beberapa temannya dan pejabat pemerintah setempat. Acara ulang tahun pun dimulai. Gus meminta Dennis untuk membantunya melintas di mata air. Dennis tampak ragu dan kebingungan, namun Gus meyakinkannya. Gus pun akhirnya menuju ke mata air atau The Spring. Gus pun dibantu Dennis untuk melintasi mata air. Dennis pun tak kuasa melanjutkan tugasnya karena ia menganggap ini seperti pembunuhan. Nick akhirnya ditangkap karena mengintip saat upacara tersebut. Dennis tidak terima dengan penangkapan Nick. Dia akhirnya terlibat perkelahian dengan Josh, polisi yang menangkap Nick. Melihat Dennis terdesak, akhirnya Sophie memukul Josh. Akhirnya Josh pun mengeluarkan pistol dan mengarahkan kepada Dennis. Hingga suara tembakan terdengar. Nick dan Sophie bingung. Ternyata yang kena tembakan adalah Josh. Dennis, Sophie, dan Nick menolongnya dan segera membawanya ke mata air The Spring. Setelah dimasukkan di mata air, Josh pun tiba-tiba sembuh. Namun tiba-tiba polisi lain datang dan meminta Dennis menyerah. Namun Josh akhirnya membela Dennis dan meminta temannya untuk membiarkan Dennis pergi. Hal ini dikarenakan Josh telah diselamatkan nyawanya. Dennis mengajak Sophie untuk hidup bersamanya. Namun Sophie menolak karena ia ingin menghabiskan sisa umurnya di Springfield. Sophie akhirnya melepas kepergian dari Dennis dan Nick. Sophie menanyakan kepada Josh apakah Josh akan mengejar mereka, dan Josh pun menjawab bahwa dia tidak akan mengejar mereka. Film ini ditutup dengan perjalanan dari Dennis dan Nick kembali pulang ke rumahnya. Nick menyatakan bahwa ia tidak mau kembali lagi ke Springfield, kecuali bila ayahnya sakit. Dengan dihapuskannya nama Dennis dan Nick di buku catatan sipil Springfield, maka film pun tamat.